Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aulia dengan NIM 4432300092 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan business plan kue sayang yang sudah saya buat. Selanjutnya di slide selanjutnya itu ada about the business. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu latar belakang terbentuknya usaha kue sayang. Nah, latar belakang terbentuknya kue sayang ini tuh berawal dari saya dan teman saya menyukai makanan yang unik dan masih jarang ditemukan di Kota Serang. Nah, pada saat kita bermain TikTok, tiba-tiba ada salah satu konten kreator masak yang membuat olahan bernama coipan. Nah, dari situlah kami tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang si coipan ini. Setelah beberapa saat kami membaca beberapa artikel dan jurnal yang membahas tentang coipan ini. Ternyata coipan ini adalah makanan khas tradisional yang terbuat dari tepung beras, ebi, dan sayur yang berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, coipan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Tionghoa di daerah Singkawang yang pada akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Selain itu, aspek lain yang membuat kami tertarik untuk menjual produk tersebut adalah karena makanan ini termasuk makanan tradisional yang sehat dan rendah lemak. Selain itu, coipan sendiri atau kue sayur sendiri itu masih jarang ditemukan di Kota Serang. Jadi ini merupakan peluang yang sangat besar untuk kami menjual produk kue sayur ini atau coipan. Selanjutnya di sini ada poin kedua, yaitu alasan memilih nama kue sayang. Jadi alasan memilih nama kue sayang sendiri adalah karena kami ingin nama produk yang kami jual itu memiliki nama yang unik, memiliki nama yang mudah diingat oleh konsumen, dan nama yang tidak pesaran atau tapi masih familiar di telinga konsumen. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat singkatan dari nama asli makanan tersebut, yaitu kue sayur khas Singkawang yang kemudian kami singkat menjadi kue sayang. Dan akhirnya resmilah nama produk kami itu menjadi kue sayang karena simple dan mudah diingat dan familiar di telinga konsumen. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada bisnis model canvas yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada customer segment, nah atau target pasar dari kue sayang yang kami buat ini. Yang pertama itu ada pecinta kuliner khas daerah atau tradisional. Tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kue sayur khas Singkawang ini merupakan makanan tradisional khas Singkawang. Ya, jadi salah satu target pasarnya itu bisa pecinta kuliner khas daerah atau tradisional yang mungkin mencari coipan atau kue sayur tersebut selama ini. Terus yang kedua itu ada warga keturunan Tionghoa di perantauan. Jadi kue sayur ini tuh banyak dikonsumsi oleh warga Tionghoa di Singkawang. Jadi kemungkinan besar warga keturunan Tionghoa di perantauan juga akan menyukai kue sayur atau coipan ini. Terus selanjutnya itu ada konsumen vegetarian atau yang mencari cemilan sehat. Nah, tentu saja kalau misalkan kue coipan ini tuh rendah lemak dan juga cocok untuk konsumen yang vegetarian, sehingga salah satu target pasarnya itu ya konsumen vegetarian dan yang mencari cemilan sehat karena coipan itu rendah lemak. Terus ada penjual makanan beku atau reseller. Jadi penjual makanan beku ini bisa membeli dari kita jika mereka tertarik untuk menjual coipan, karena itu juga akan menambah nilai dan nilai dari produk kami. Selanjutnya di sini ada anak muda pencinta makanan unik dan kekinian. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda sekarang itu sangat FOMO akan makanan unik dan kekinian, apalagi makanan yang sedang viral saat ini. Terus ada Gen Z pencinta makanan sehat. Dan sekarang tuh Gen Z sedang marak-maraknya tentang aksi gerakan makan makanan sehat di TikTok dan sosial media lainnya. Jadi
cocok untuk menjadi target pasar produk kami. Nah, di sini selanjutnya ada customer relationship. Nah, customer relationship itu adalah hubungan kita dengan customer. Yang pertama itu ada pelayanan ramah dan responsif. Tentu saja kita akan melayani customer kita itu secara ramah dan responsif serta fast respon di via WA ataupun DM IG dan sosial media lainnya. Terus ada promo bundling dan diskon pelanggan setia. Hal ini tuh bisa memicu untuk customer pelanggan kita itu untuk membeli produk kita kembali atau repeat order kembali produk kita, karena walaupun promo yang kita berikan itu sedikit tapi berarti buat mereka, jadi mereka tuh bakal kembali lagi beli di kita. Nah, terus ada konten edukatif dan kreatif di media sosial tentang Choipan atau tentang cara membuatnya. Nah, itu tuh akan menimbulkan interaksi antara customer dan penjual, baik itu di kolom komentar sosial media ataupun secara langsung ataupun dengan melalui DM. Terus ada testimoni dan review pelanggan dipajang di sosial media. Nah, untuk testimoni dan review pelanggan dipajang di sosial media itu kita bisa memintanya langsung kepada customer, kemudian kita akan mempostnya di sosial media yang kita punya. Nah, hal ini tuh akan menimbulkan interaksi antara customer dan juga penjual, sehingga customer akan merasa nyaman dan balik lagi membeli produk kita. Jadi ada channel atau proses pendistribusiannya, yaitu kita akan menjual langsung di toko atau produk kaki lima ataupun bisa di rumah juga. Terus kita juga akan membuka pemesanan melalui WhatsApp dan media sosial, contohnya di story WhatsApp ataupun di story IG. Nah, kemudian ada marketplace, bekerja sama dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain untuk Choipan atau kue sayang ini yang sudah dalam bentuk beku, karena untuk pengiriman ke luar daerah itu harus dalam keadaan frozen food. Terus ada titip jual di toko atau warung lokal. Nah, ini tuh yang paling gampang kita lakukan ya, karena kita hanya untuk menitipkan jual ke warung terdekat dan warung tersebut yang akan mendistribusikan kepada customer. Selanjutnya di sini ada layanan pesan antar GoFood. Karena di sini juga kita akan harus mengikuti zaman, jadi layanan pesan antar itu sangat worth it buat kita coba, seperti di GoFood, di ShopeeFood, dan GrabFood. Terus ada bazar kuliner seperti Bazar Ramadan. Ini juga sangat peluang besar bagi kita, apalagi bagi rumah-rumah kita yang sering mengadakan bazar Ramadan seperti ini. Terus yang keempat itu ada unique value proposition. Di sini tuh keunikan atau value dari produk kita sendiri. Nah, untuk kue sayang sendiri itu yang pertama itu memiliki cita rasa otentik dan unik. Dan saja kami tuh mencari atau mengolah beberapa resep dan mencobanya beberapa kali dan sampai akhirnya mendapatkan cita rasa otentik dan unik. Dan sebelumnya juga kita mencoba beberapa produk Choipan yang sudah dijual di pasaran online gitu, untuk mencari cita rasa dari Choipan itu sendiri. Yang kedua itu menggunakan bahan alami dan segar serta tidak menggunakan pengawet atau non pengawet sama sekali. Jadi kita menggunakan bahan alami dan segar ini tanpa menggunakan bahan pengawet. Jadi di sini ada bisa dinikmati dalam bentuk siap makan atau frozen beku. Jadi kue sayang ini tuh bisa dinikmati secara siap makan atau dalam bentuk frozen food. Di sini ada harga terjangkau dengan kualitas premium. Nah, harga terjangkau dengan kualitas premium itu merupakan value tersendiri karena kita menyesuaikan harga pasaran di kota Serang ini. Terus ada cocok untuk cemilan sehat dan ringan, kemasan menarik dan mudah dibawa serta menggunakan rice paper sehingga lebih diet friendly. Jadi ada key activities. Nah, di sini ada aktivitas yang kami lakukan, yaitu produksi harian Choipan maupun fresh dan frozen. Ada promosi melalui media sosial yang membuat konten edukatif dan informatif. Terus ada distribusi ke konsumen, ya berjualan setiap hari. Terus interaksi dengan konsumen lainnya. Terus ada pengembangan resep dan varian rasa, karena nggak mungkin kan kita jualan dengan varian rasa yang hanya satu rasa dan itu akan membuat customer bosan, sehingga kita terus mengembangkan resep dan mencari inovasi dari varian rasa. Terus juga ada menjaga kualitas dan standar kebersihan produk. Ini bagian yang sangat penting agar customer itu bisa balik lagi ke
toko kita atau membeli produk kita. Ada kayak researchers yang terdiri dari resep otentik dan kekinian, bahan baku segar dan berkualitas, dapur produksi yang bersih dan efisien. Di sini ada kayak partners juga, yaitu supplier bahan baku lokal, sayur, tepung dan sebagainya. Jasa pengemasan dan percetakan label untuk membeli kemasan dan mencetak label kita. Terus ada jasa pengiriman, ojek online, kurir ekspedisi untuk produk-produk yang kita pesankan di online, food blogger dan influencer kuliner lokal jika memungkinkan kita untuk mengendorse mereka. Terus di sini juga ada cost struktur. Nah, itu yang biaya yang kita keluarkan itu untuk apa aja? Yang pertama itu untuk biaya bahan baku, sayur, rice paper, minyak dan lain-lain. Biaya tenaga kerja, walaupun di sini kita belum menggunakan tenaga kerja tambahan, tapi biaya tenaga kerja untuk diri kita sendiri yang kita buat. Ada biaya operasional dapur, listrik, gas air, terus ada biaya kemasan dan label, biaya pemasaran, iklan, konten media sosial, dan biaya pengiriman. Untuk revenue streamnya itu penjualan caipan siap makan, penjualan caipan beku, frozen, dan penjualan produk turunan seperti sambal caipan, bumbu caipan, dan sebagainya. Nah, itulah bisnis model kanvas yang kita buat untuk produk kue sayang. Selanjutnya itu ada label produk yang kami gunakan, yaitu seperti ini. Selanjutnya di sini itu ada analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, untuk strength itu untuk kue sayang itu yang pertama itu ada tren makanan sehat dan tradisional, ada bahan alami dan segar, produk fleksibel bisa dijual dalam bentuk siap makan maupun frozen atau beku, peluang pasar etnis Tionghoa dan pencetak kuliner tradisional. Terus ada weakness atau belum dikenal secara luas, masa simpan terbatas untuk versi press, keterbatasan produk manual, ketergantungan pada bahan baku segar. Selanjutnya di sini ada opportunities, yaitu tren makanan sehat dan tradisional, potensi pasar online dan frozen food. Ada threats juga, persaingan dari jajanan pasar dan frozen food yang sudah marak pada saat ini, harga bahan baku fluktuatif, resiko perubahan selera konsumen, dan distribusi terbatas pada produk segar. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran yang kita lakukan. Yang pertama itu ada strategi mendapatkan konsumen. Yang pertama itu kita mempromosikan di TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya itu dengan cara membuat konten atau bahkan bisa live TikTok untuk menjualnya atau live IG dan sebagainya. Aktif membuat konten, tentu saja kalau misalnya kita mempunyai sosial media itu percuma jika kita tidak aktif membuat konten. Aktif membuat konten yang informatif, edukatif tentunya, dan menarik perhatian customer. Jadi ada menawarkan produk dari mulut ke mulut, seperti kita menawarkan menciptakan produk kita kepada teman-teman kuliah kita ataupun kepada teman-teman relasi kita dan sebagainya, dan memberikan tester gratis ke orang-orang sekitar terdekat kita, seperti ke teman kita membuat beberapa produk kita, kemudian kita berikan tester ke orang-orang sehingga orang-orang tuh akan tertarik pada produk kita. Terus selanjutnya itu ada strategi bagaimana memaintain customer. Nah, yang pertama itu pasti kita harus membalas chat customer dengan sopan, fast respon, agar customer itu merasa nyaman dengan pelayanan kita. Jadi ada mempertahankan kualitas produk, ya kita harus mempertahankan rasa kualitas produk tersebut agar customer tuh bisa bertahan di membeli produk kita. Terus ada memberikan promo kepada pelanggan setia, memposting testimoni dari pelanggan sehingga akan menimbulkan reaksi-reaksi atau interaksi dari antara customer dan penjual. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.